Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 336. Kata benda tanya ai yang bermakna yang mana. Jadi pada kesempatan ini kita berbicara mengenai kata benda tanya yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu ai yang bermakna yang mana, atau dalam bahasa Inggris which. Kata benda tanya yang pertama itu ma atau mada, apa. Yang kedua itu man, siapa. Yang ketiga itu mata, kapan. Yang keempat itu kaifa, bagaimana. Yang kelima itu aina, di mana. Yang keenam itu kam, berapa. Yang terakhir yang ketujuh itu ai yang mana. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa? Apakah mengapa juga bukan kata benda tanya? Jawab, iya, mengapa itu kata benda tanya yang menanyakan alasan atau sebab. Tapi kenapa dia tidak termasuk dalam 7 kata benda tanya? Jawab, nanti limadha itu kita tempatkan di multiple question word. Kata tanya multiple. Oleh karena limadha itu terdiri dari harful jarli dan madha. Nanti setelah ini kita akan membahas kata benda tanya kombinasi, ya. Kata benda tanya kombinasi. Yang pertama, ai itu menanyakan pilihan. Which, buku yang mana, buku yang ini atau buku yang itu, buku yang merah atau buku yang putih, buku yang baru atau buku yang lama. Jadi ai itu menanyakan pilihan. Kemudian perlu dicatat bahwa ai ini merupakan satu-satunya kata benda tanya yang mu'rab. Mu'rab itu harokat huruf akhirnya bisa berubah-ubah. Jadi bisa ayun, bisa ayan, bisa ayin, ya. Jadi ai itu harokat huruf akhirnya bisa berubah-ubah. Bandingkan dengan 6 kata benda tanya sebelumnya, seperti ma atau madza, itu sudah fix. Itu mabni, harokat huruf akhirnya tidak bisa berubah-ubah, ya. Mata, kaifa nggak ada kaifi, nggak ada kaifu, ya. Jadi perlu dicatat bahwa ai ini merupakan satu-satunya kata benda tanya yang mu'rab. Berikutnya, ai dan kata benda setelahnya merupakan prasa idhofi atau murakkab idhofiyun. Jadi ai ini dengan kata benda setelahnya itu merupakan prasa idhofiyun. Maksudnya prasa yang terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi ai itu mudhaf, kitabin itu mudhafun ilaih. Dengan demikian kitabin ini harokat huruf akhirnya itu kasrah, dan itu sudah fix kasrah itu. Oleh karena kitabin itu mudhafun ilaih atau kata benda dua. Kemudian ai itu mudhaf. Ya, mudhaf itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Tapi harokat huruf akhirnya itu terbuka, bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Jadi kalau kita mengkombinasikan ai dengan kitabin dalam prasa idhofiyun, maka ai ini bisa ayu kitabin, ya, bisa fathah ayya kitabin, bisa kasrah ayyi kitabin. Ayu kitabin, ayya kitabin, ayyi kitabin
itu mengandung makna buku yang mana atau buku apa, ya, buku yang mana atau buku apa. Dalam bahasa Inggris itu which book, ya, which book atau what book, ya, itu menanyakan pilihan antara sekian banyak buku, ya. Misalnya buku apa, buku nahwu, buku sharaf, buku sejarah, buku matematika dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Oke. Kemudian apabila ai itu berharokat akhir dhammah, maka ayu kitabin secara keseluruhan itu marfu. Kalau fathah ayya kitabin secara keseluruhan itu mansub. Ayyi kitabin secara keseluruhan itu majrur. Nah, jadi kombinasi ai dengan kata benda secara keseluruhan itu ditentukan i'rabnya oleh mudhaf. Jadi kalau mudhafnya itu berharakat akhir kasrah majrur. Kalau fathah itu mansub, kalau dhammah itu marfu. Sedangkan mudhafun ilaih ini memang harus majrur, ya. Harus majrur. Jadi mudhafun ilaih itu tidak menentukan i'rab dari murakkab idhafiyun. Ya. Jadi mudhafun ilaih apapun i'rab dari ai kitabin itu dia selalu kasrah. Catatan ayu, ayya, ayyi itu mudhaf, ya. Perhatikan syarat mudhaf itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, dan harakat akhirnya itu terbuka. Bisa ayu, bisa ayya, bisa ayyi. Kitabin itu mudhaf ilaih itu harus majrur. Nah, kemudian ayyi yang mana itu digunakan dalam kalimat ismiyah maupun dalam kalimat fi'liyah. Nah, mari kita lihat penggunaan ai dalam kalimat ismiyah. Ayyu kitabin hadza. Ayyu kitabin hadza. Buku apa ini? Which book is this? Which book is this? Ayyu kitabin hadza. Nah, buku apa ini? Jawabannya hadza kitabun nahwi. Ini buku nahwu. Jadi kitabun nahwi itu merupakan murakkab idhafiyun, perasa kata benda dengan kombinasi kata benda satu, kata benda dua. Jadi kitab ini itu tidak bertanwin, tidak beralif lam, sedangkan an-nah itu majrur. Kitabun nahwi. Kitabun nahwi. Hadza kitabun nahwi. Coba lihat jawaban ini. Hadza itu mubtada, kitabun nahwi itu khabar. Khabar itu harus marfu. Yang marfu itu mudhafnya. Kalau mudhaf nilainya ini sudah pasti majrur. Ini buku nahwu. Hadza kitabun nahwi. Hadza kitabus sarf. Ini buku sarf. Hadza kitabut tafsir. Ini buku tafsir. Hadza kitabul fiqhi. Ini buku fiqh. Hadza kitabul akhlaq, ini buku akhlak, dan sebagainya. Kemudian berikutnya ayyu talibin fil fasli. Ayyu talibin fil fasli. Mahasiswa yang mana di depan kelas. Nah, kenapa ayyu? Padahal ayya juga bisa, ayyi juga bisa, kan? Ya, kita gunakan ayyu oleh karena ayu talibin itu mubtada. Itu yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat tanya itu. Mubtada harus marfu, maka ayu. Sebagaimana ayu kitabin, ini juga mubtada. Mubtada harus marfu. Tidak boleh ayya kitabin, ayyi kitabin, ya. Ayu talibin fil fasli. Mahasiswa yang mana yang di dalam kelas itu. Ayu talibin fil fasli. Nah, dalam percakapan sebetulnya ayu ini itu bisa dibaca ai. Jadi ayu itu kalau kita wakafkan dia menjadi ai. Dengan demikian harokatnya itu bisa disembunyikan, ya, ai. Tapi kalau harokatnya nyatakan ayu, begitu kita katakan ai salah, ya. Begitu kita katakan ai salah. Mahasiswa yang mana di dalam kelas? Di depan kelas, ya. Di depan, bukan di depan. Fi
Fi itu di dalam ya. Kalau di depan kelas, amamal fasli. Ini di dalam. Ya, jawabannya kita mulai dari di dalam kelas. Fil fasli ini talibun amrikiyun, ya, mahasiswa Amerika, mahasiswa yang berkebangsaan Amerika. Pada edisi sebelumnya dimunculkan Amerika. Amerika itu kata benda kebangsaan, ya. Amerika itu negara Amerika. Kalau orang Amerika itu amrikiyun, ya. Jadi di depan kelas seorang mahasiswa Amerika. Di dalam, ya, ini di dalam. Di dalam kelas ada seorang mahasiswa Amerika. Jadi di situ kebetulan ada mahasiswa Pakistan, mahasiswa India, mahasiswa yang berasal dari Sudan, dari Maroko dan sebagainya. Kemudian salah satu di antara mereka ada yang berada di dalam kelas, yang lain di luar. Dan ditanya, itu yang di dalam kelas itu mahasiswa yang mana itu? Atau mahasiswa apa itu? Dijawab, di dalam kelas itu mahasiswa berkebangsaan Amerika, mahasiswa Amerika. Itu penggunaan ai yang mana dalam kalimat ismiyah. Sekarang mari kita lihat penggunaan ai dalam kalimat fi'liyah. Nah, coba lihat ini. Engkau membeli pena yang mana? Ya. Engkau membeli pena yang mana? Kalau kita lihat ini, engkau itu subjek, ya. Membeli itu kata kerja. Pena yang mana? Itu objek. Nah, itu yang dibeli. Yang dibeli itu yang ditanyakan. Pena yang mana? Oleh karena itu, pena yang mana itu objek. Jadi objek itu harus mansub, ya. Oleh karena itu yang mananya itu berharokat akhir fathah. Ayya. Hati-hati di sini. Ya, ayya, kemudian pena itu majrur. Ayya qalamin ishtaraita. Engkau membeli. Fi'il madhi, ishtara. Dia laki-laki membeli pada waktu lampau. Ishtari, kalau engkau membeli, ishtaraita. Kalau saya membeli, ishtaraitu, ya. Ishtaraitu. Ayya qalamin ishtaraita. Engkau membeli pena yang mana? Atau pena yang mana yang engkau beli? Dijawab, ishtaraitu qalaman ahmara. Ishtaraitu ini. Saya membeli pena merah, ya, ahmar. Nah, jadi qalaban itu objek itu mansub. Kemudian ahmar ini kata sifat yang menunjukkan warna, yang menjelaskan qalaman. Jadi dia harus selaras dengan qalaman. Jadi qalaman itu mansub karena objek, maka ahmara juga mansub. Kita tahu bahwa warna dasar ahmar, abyad, aswad dan sebagainya itu tidak bertanwin. Jadi dia mansub dengan fathah, dengan single fathah, ya. Bukan qalaman ahmaran tapi qalaman ahmara. Jadi saya membeli pena yang merah, ya, pena yang merah yang saya beli. Jadi engkau membeli pena yang mana, atau engkau membeli pena apa yang engkau beli? Pena merah atau pena biru? Kemudian nomor 2, ini fi'liyah. Fi ayyi suratin qissatu Yusufa. Perhatikan. Fi ayyi suratin qissatu Yusufa. Fi ayyi suratin fi ayyi suratin qissatu Yusuf. Jadi supaya sinkron dengan ini subjudul, kalimat fi'liyah, ya. Fi ayyi suratin, di surah mana? Qara'ta. Kita tambahkan di sini qara'ta. Sini, ya.
qara'ta. Supaya ada kata kerjanya, supaya sinkron dengan fi'liyah ya. Fi ayyi suratin qara'ta, fi ayyi suratin qara'ta qissata Yusufa. Ini qissata. Qissata oleh karena objek ya. Mari kita perhatikan. Fi ayyi suratin, di surah apa? Qara'ta, engkau membaca. Setelah engkau membaca pastilah objek ya. Qissata Yusufa, cerita Yusuf, cerita tentang Yusuf. Ini merupakan murakkab idhafiyun. Qissata kata benda satu mudhaf, Yusuf, Yusufa kata benda dua mudhafun ilaih. Jadi qissata Yusufa itu objek, oleh karena itu mudhafnya qissata itu harus mansub. Jadi dalam kalimat ini, dalam murakkab idhafiyun, jabatan kata itu ditentukan oleh mudhafnya, bukan mudhafun ilaihnya. Kalau mudhafun ilaih itu sudah pasti majrur ya. Kalau mudhafnya ini bisa qissatu, bisa qissata, bisa qissati. Kenapa qissata? Oleh karena dia itu objek dari qara'ta. Objek dari qara'ta. Di surah apa? Di surah yang mana engkau membaca cerita Yusuf, cerita mengenai Yusuf. Jadi di sini ayy itu majrur. Kita gunakan yang ini. Ayy kitabin, ayy suratin, oleh karena didahului oleh harful jar fi. Kemudian jawabannya qara'tu. Di sini seharusnya ada qara'tu. Qara'tu, saya membaca. Qissata, ini qissata oleh karena objek. Yusufa fi surati Yusufa, saya membaca qissata Yusufa, cerita Yusuf maksudnya cerita tentang Yusuf di surah apa? Fi surati Yusufa, di surah Yusuf ya. Jadi surah Yusuf itu memuat cerita tentang Nabi Allah Yusuf ya. Nabi Allah Yusuf itu sebuah cerita yang panjang. Qara'tu qissata Yusufa fi surati Yusufa. Jadi saya membaca qissata Yusufa, cerita Yusuf, cerita tentang Yusuf di fi surati Yusufa, di surah Yusuf. Di surah Yusuf. Begitu ya. Itulah contoh-contoh ai dalam kalimat ismiyah maupun dalam kalimat fi'liyah. Coba nanti diutaati ini kalimat ini ya, kemudian dianalisis, difahami. Fi ayyi suratin, di surah apa? Di surah apa? Qara'ta, engkau membaca qissata Yusufa, cerita tentang Yusuf. Kemudian analisis mengapa qissata kok bukan qissatu, kenapa ayyi kok bukan ayyu, kok bukan ayya, kenapa suratin kok bukan suratan, kok bukan suratun ya. Oke. Itulah penjelasan pendahuluan mengenai ai, mengenai kata benda terakhir ai yang artinya yang mana atau apa ya, apa ya. Berdasarkan itu mari kita kerjakan 5 latihan. Engkau baca buku apa tadi? Kita mulai dari kata benda tanya ai ya, ai. Buku apa itu kan yang dibaca toh, yang ditanyakan itu kan yang dibaca. Berarti buku apa itu objek. Objek itu mansub. Jadi kita gunakan
ayya. Ayya kitabin. Perhatikan matematikanya itu. Engkau baca buku apa tadi? Ini buku apa ini? Itu objek. Berarti ayya. 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 Perhatikan. Ayy itu berubah-ubah harokatnya. Bisa ayu, bisa ayi. Bisa ayu. Ya. Seperti ayya buku kitabin. Ini mudhaf ilaihnya. Ayya kitabin. Engkau baca tadi, berarti engkau baca itu fi'lun madin. Qara'ta. Qara'ta. Qara'ta tadi anifan. Anifan. Ayya kitabin qara'ta anifan. Buku apa yang engkau baca tadi? Kemungkinan jawaban, saya membaca, qara'tu. Pertanyaannya qara'ta, engkau baca apa? Dijawab, qara'tu. 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 Misalnya buku tauhid. Buku tauhid, buku tentang tauhid. Qara'tu kitaba. Kitaba. Kitab tauhid. Kitab tauhidi. Kitab tauhidi. Ini murakkab idhafiyun ya. Kitabah oleh karena objek. Jadi qara'tu kitab tauhidi anifan. 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 Istrimu suka minuman apa? Minuman itu mashrub. 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 Syariba yashrabu. Syariba itu meminum. Mashrub itu minuman. Minuman apa? Lihat apanya ini. Apanya ini itu istrimu suka. Menyukai. Berarti objek ya. Ayya. 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 Ayya mashrubin. Ayya mashrubin. Ayya mashrubin. Jadi perhatikan berapa minuman itu kam. Setelah kam itu mansub ya. Tapi kalau setelah ay itu majrur. Ayya mashrubin. Suka itu ahabba yuhibbu. Suka itu ahabba yuhibbu. Ya, ahabba fi'il madhi. Ahabba yuhibbu. Untuk sementara hafalkan saja dulu ya. Nanti akan kita pelajari kata kerja yang begini ini. Istrimu suka minuman apa? Ini kebiasaan. Anggaplah kebiasaan sekarang. Jadi kita gunakan fi'il mudhari. Yuhibbu itu untuk huwa, untuk dia laki-laki. Kalau untuk dia perempuan ganti ya dengan ta. Ayya mashrubin tuhibbu. Tuhibbu. Kenapa tuhibbu? Oleh karena subjeknya itu istrimu itu perempuan tunggal. Ayya mashrubin tuhibbu, istrimu itu zaujatuk. Zaujatuka. Zaujatuka. Ayya mashrubin tuhibbu zaujatuka. Tuhibbu juga digunakan untuk engkau ya. Jadi kalau kalimatnya engkau suka minuman apa? Ayya mashrubin tuhibbu. Engkau suka. Ya, tuhibbu zaujatuka. Kenapa zaujatuka? Oleh karena ini fa'il. Fa'il itu marfu ya. Ayya mashrubin tuhibbu zaujatuka. Kemungkinan jawaban dia suka tuhibbu asiral burtukol. Asir itu jus. Burtukol itu jeruk.
Ya tuhibbu asiral burtuqal. Atau zaujati, kalau kita mau pakai lengkap, istri saya tuhibbu asira al-burtuqal. Atau zaujati tuhibbu al-qahwata. Ya suka kopi, ya. Jadi zaujati itu bisa diganti dengan hiya, dia, ya, dia perempuan, ya, dia perempuan suka kahwah. Oke, nomor 3, Anda belajar di sekolah apa? Di sekolah apa? Fi. Di itu fi, ya, harus jar. Ya, apanya itu ayyi. Oleh kan didahului oleh fi. Fi ayyi madrasatin. Fi ayyi madrasatin. Belajar. Belajar itu darasa yadrusu. Anggaplah belajar sekarang ini. Kita gunakan fi'il madin, ya, fi'il mudhari. Fi ayyi madrasatin tadrusu. Tadrusu. Fi ayyi madrasatin tadrusu. Di sekolah apa engkau belajar? Engkaunya engkau laki-laki. Kalau engkaunya engkau perempuan, fi ayyi madrasatin tadrusina. Ya. Fi ayyi madrasatin tadrusu. Jadi kemungkinan jawabannya adrusu, saya belajar. Adrusu, saya itu ganti ta dengan a, ya. Fil madrasati tsanawiyah, di sekolah tsanawiyah. Fil madrasatil mutawassithah, misalnya. Mutawassithah, di sekolah menengah. Di madrasatil mutawassithah ti. Ana adrusu fi fil madrasatil mutawassithah. 4. Anda dapat berbahasa apa? Coba lihat dapat. Dapat itu istata'a yastati'u. Ya, Anda dapat berbahasa apa sekarang? Jadi kita gunakan dapat untuk fi'il madin, fi'il mudhari. Yastati'u untuk huwa, kalau untuk anta ganti ya dengan ta. Tastati'u. Berbahasa apa? Bahasa apa? Berbahasa apa? Perhatikan, lughatin. Ayya atau ayi atau ayu. Berbahasa itu kata kerja, ya. Speak. Jadi setelah kata kerja harus objek. Jadi ayya lughatin. Anda dapat. Tastati'u yang begini-gini mohon didiskusikan dengan teman, ya. Ayya lughatin tastati'u. Ya, tastati'u itu harus diikuti oleh partikel nasab an. Berbahasa itu takallama, yatakallamu. Untuk engkau, ya ganti dengan ta. Ayya lughatin tastati'u an tatakallama. Kallama. Kenapa ma? Oleh karena an harfun nasbih. Dia menasabkan fi'il mudhari. Ayya lughatin tastati'u an tatakallama. Mengapa ayya? Oleh karena ayya lughatin itu objek dari tatakallama. Gitu, ya. Ayya lughatin tastati'u an tatakallama. Kemudian yang terakhir, ini surat apa? Surat itu khitab. Surat itu khitab. Ini jumlah ismiyah, ya. Nggak ada kata kerja di sini. Jadi ayyu mubtada dia,
Ayu khitabin. Ini sudah berkali-kali dimunculkan. Khitab itu surah ya. Ayu khitabin hadza. Hadza. Surat apa ini? Surat dalam latihan 5 itu beda dengan surah dalam kalimat ini. Surah apa? Cerita tentang Yusuf. Kalau surah-surah dalam Al-Quran yang 144 banyaknya itu surah. Surah, ya. Suratun. Itu surah dalam Al-Quran. Nah, sebetulnya surah ini kalau dalam bahasa Inggris ini chapter. Chapter itu bab. Jadi suratul Fatihah itu bab Al-Fatihah. Suratul Baqarah bab Al-Baqarah, ya. Chapter 2. Kalau ini surah letter dalam bahasa Inggris. Letter surat yang kita baca, yang kita terima lewat pos, ya. Itu khitab. Ayu khitabin hadza. Surat apa ini? Hadza khitab. Hadza khitabu. Kita buat dua kata. Khitabul hubbi. Khitabul hubbi. Apa artinya khitabul hubbi? Surah cinta. Ya, surah cinta. Ahabba, kata kerjanya ahabba yuhibbu, mencintai. Hadza khitabul hubbi. Khitabul hubbi itu merupakan perasa idhafiyun. Ya. Jadi ini marfu oleh karena dia khabar, ya, oleh karena dia khabar. Ini hubbi berakhir dengan kasrah oleh karena dia mudhafun ilaih. Ini mubtada, ya. Ini mubtada. Itulah 5 latihan dalam edisi 366 ya. 366. Mari kita ulangi sekali lagi. Ayu khitabin hadza? Surah apa ini? Dijawab, hadza khitabul hubb. Ini surah cinta. Anda dapat berbahasa apa? Ayya luwatin tastati'u an tatakallama. Ya. Kemungkinan jawabannya astati'u an takallama. Jadi kalau ini saya ganti ta dengan a, astati'u ini pun ganti ta dengan a. Astati'u an atakallama al-arabiyyata misalnya, al-arabiyyata. Ini bisa juga sebetulnya dirangkai fi ayyi lughatin. Dalam bahasa apa tastati'u an atakallama? Astati'u an atakallama bil lughatil arabiyyah. Kemudian Anda belajar di sekolah apa? Fi ayyi madrasatin. Di sekolah apa? Tadrusu. Dijawab, adrusu fil madrasatil mutawassithah. Saya belajar di sekolah menengah, ya, di sekolah menengah. Fil madrasatil mutawassithatil ula, di sekolah menengah pertama. Ya. Di sekolah menengah pertama. Misalnya, kalau dia itu belajar di universitas, adrusu fil jami'ah. Adrusu fi kulliyati tibb. Saya belajar di fakultas kedokteran. Fi jami'ati, di Universitas Baghdad. Kemudian ayya mashrubin tuhibbu zawjatuk. Istrimu itu suka minuman apa? Ayya mashrubin tuhibbu zawjatuk. Perhatikan ini. Ayya kadang-kadang ayu, kadang-kadang ayyi, ya. Ayya mashrubin tuhibbu zawjatuk. Jawabannya zaujati, istri saya, atau kita ganti dengan hiya, tuhibbu, suka al-qahwah.
al-qahwah, suka kopi. Kemudian ini ayya kitabin qara'ta anifan, buku apa? Dia sebagai objek ya, qara'ta, engkau baca tadi. Qara'tu kitab at-tauhid, aku membaca buku tauhid anifan tadi. Ya, oke, cukup sekian. Sebelumnya sempat saya katakan bahwa setelah kita selesai mempelajari kata benda tanya yang terakhir, ataupun sebelum itu, setelah kita mempelajari kam yang pertama, kita akan mempelajari kam yang kedua ya, kam yang kedua. Sekarang saya ubah, kita selesaikan dulu ini kata benda tanya sampai 7, nanti secara khusus kita mempelajari kam yang kedua. Kam yang kedua itu misalnya begini, berapa umurmu? Jadi dulu sebelumnya kita pelajari, setelah kam itu kata benda marfu dan bertanwin dan mansub ya. Misalnya kam kitaban, berapa buku. Tapi kalau berapa umurmu, itu kam umruka, bukan umron. Oleh karena begini, kalau kam kitaban, berapa buah buku, jadi buku di situ bisa dihitung. 1 buku, 2 buku, 3 buku, 4 buku. Jadi yang ditanyakan itu bilangannya 4 atau 3 atau 8 ya. Tapi kalau berapa umur, ya yang ditanyakan itu umurnya secara persis berapa? 7 tahun, 8 tahun, atau 9 tahun, atau 20 tahun. Bukan 1 umur, 2 umur, 3 umur, 4 umur, dan sebagainya. Nanti kita pelajari itu. Jadi ininya beda, konstruknya beda dengan konstruk kam yang diikuti oleh kata benda nakirah, mufrad, dan mansub. Cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.